Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih wa iza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan juga pemirsa TV Masjid Raya yang mendengarnya melalui YouTube, media YouTube, dan semoga apa yang kita dengarkan ini selalu bermanfaat untuk kita bersama. Kita mulai tausiah dan kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur alam ini dan mengatur segala keadaan hambanya. Semoga kita senantiasa dalam bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan melihat beberapa ayat lanjutan dari apa yang pernah kita bahas di surah Al-Isra. 2 minggu yang lalu kita berhenti di surah Al-Isra ayat 82, yang malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak di dalam kitab suci Al-Quran. Allah berfirman pada surah Al-Isra ayat 83, wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih.
Wa iza massahu syarru kana ya'usa. Artinya, dan apabila kami memberikan kesenangan atau nikmat kepada manusia, a'rada wa na'a bijanibih, mereka itu berpaling atau kufur kepada Allah dan membelakangi perintah-perintah Allah, membelakangi aturan-aturan dari Allah, menantang hukum-hukum Allah. Itu namanya wa na'a bijanibih. Wa iza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila ditimpakan kesusahan, kesempitan, kemelaratan, maka dia berputus asa. Ini ada satu sifat pada diri manusia yang dia tidak adil terhadap dirinya sendiri. Bila Allah memberikan kesenangan, dia menjauh dengan Allah. Tapi bila ditimpakan sakit, berpenyakit, susah, gelisah, maka dia berputus asa terhadap nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya jangan seperti ini. Kita ini hendaknya bersabar atas segala cobaan dan pemberian Allah. Bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Jangan kufur, jangan kafir, jangan menantang Allah. Bahkan semakin banyak nikmat, seharusnya semakin dekat dengan Allah. Tapi yang terjadi adalah ketika Allah memberikan nikmat, banyak manusia itu menjauh dengan Allah. Banyak manusia menantang Allah. A'rada wa na'a bijanibi. Dia menantang Allah, berpaling. Serta membelakangi, artinya enggak mau dengar. Ge urung bungi, ayo kau petih. Itu begitulah wa na'a bijanibi. Wa iza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila ditimpakan kesusahan, keburukan, kesempitan, diberikan sakit, diberikan penyakit, diberikan susah, gelisah, sedih dan sebagainya, kana ya'usa. Mereka itu berputus asa dan bersedih hati. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, ini sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita lihat apa yang pernah difirmankan oleh Allah di dalam surah Yunus ayat 12. Dan ini bermunasabah dengan ayat yang kita baca pada malam ini. Munasabah artinya punya hubungan dekat, punya korelasi. Ada satu kesesuaian di dalam kita menjelaskan ayat ini yang di dalam bahasa tafsir atau dalam bahasa ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, itu disebut dengan ayat-ayat munasabah. Di surah Yunus ayat 12 Allah berfirman, wa iza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'ida aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Artinya, dan apabila ditimpakan kepada manusia ad-durru, kemudaratan, kesusahan, kesempitan hidup, atau berbagai macam bencana, berbagai macam bahaya, maka manusia ini akan berdoa kepada Allah lijambihi, baik dalam keadaan berbaring, au qa'idan atau dalam keadaan duduk, au qa'iman atau dalam keadaan berdiri, semuanya berharap kepada Allah. Ini suasana malam ini di sebagian tempat itu sudah mulai banjir.
Jadi saya tadi tidak bisa masuk melalui pintu Masjid Raya, tapi harus keliling. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi memberikan bencana kepada kita semua. Di Malaysia di sebagian daerah itu sudah mulai ada yang lari ke atap rumah. Dan kita doakan semoga banjir ini meskipun yang kita lihat ini biasa-biasa saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banjir yang melanda kota Banda Aceh ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka berdoalah kepada Allah. Tapi setelah Allah mengabulkan doa, mudah-mudahan akhlak kita ini jadi bagus. Nah, jangan seperti yang diterangkan di ayat ini, di surah Yunus ayat 12. Wa iza massal insanu ad-durru da'ana li janbihi أو قاعدة أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Ketika diberikan bencana, semua orang berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apakah dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, sangat ingin agar kita ini ditolong oleh Allah. Sangat berharap agar kita ini dibebaskan dari bencana dan bahaya yang sedang terjadi. Tapi apa yang terjadi? فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massa. Bila Allah telah membebaskan mereka dari berbagai macam bahaya dan kesempitan, maka mereka seakan-akan berjalan di muka bumi ini sepertinya belum pernah berdoa kepada Allah terhadap bencana yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Ini sudah pernah terjadi di kita ini di Aceh. Waktu gempa, ini sudah dekat dengan tanggal 26 Desember. Dulu terjadi di 2004. Dan sekarang kita melihat bagaimana situasi dan keadaan umat manusia setelah Allah membebaskan bencana-bencana itu. Ada yang lupa kepada Allah. Ada yang menjauh dengan Allah. Dan ada di antara umat Islam di Aceh ini yang tidak sholat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya mereka dulu tidak pernah berdoa, tidak pernah berharap agar suasana ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini sifatnya enggak bagus. Akhlaknya itu tidak bagus, dianggap sebagai orang-orang yang berlebihan. Sebagai orang-orang yang sombong. Sebagai orang-orang yang angkuh. Dan demikianlah Allah menghiasi kepada orang-orang yang sombong, angkuh, yang berlebihan itu dari apa yang mereka lakukan itu seakan-akan mereka terbebas saja. Padahal kalau kita melihat ayat-ayat lainnya, apabila manusia ini menjauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dari hukum-hukum Allah, berpaling dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, dan melawan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan tertimpa berbagai macam bencana dan bahaya juga di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu kepada kita semua hendaknya senantiasa ingat dan taat kepada Allah. Baik dikala Allah memberikan nikmat maupun dikala Allah memberikan berbagai macam cobaan, ujian dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Kita coba melihat di surah Yunus juga ayat 21.
Wa iza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum iza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Dan apabila kami, kata Allah, memberikan, menganugerahkan, merasakan kepada manusia ini rahmat setelah berbagai macam bencana terjadi yang tertimpa mereka, iza lahum makrun fi ayatina, tiba-tiba mereka itu sudah mulai lagi membuat makar, jahat dengan Allah, jahat dan melaksanakan berbagai macam perbuatan maksiat, menantang ayat-ayat kami, kata Allah. Sampaikan ya Rasulullah, qulillahu asra'u makra, sampaikan bahwa tipuan yang mereka lakukan itu, kalau Allah membalas itu lebih dahsyat. Karena apa saja yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di muka bumi, kalau berencana jahat, ingin berbuat maksiat, buat makar dan sebagainya, kalau Allah membalas itu lebih cepat balasan Allah terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau Allah hentikan, di saat itu juga bisa musnah manusia ini. Nanti kita baca juga di surat Fatir, iyyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah mau, maka Allah sangat mudah untuk memusnahkan umat-umat yang ingkar kepada Allah dan akan mengganti dengan makhluk yang baru. Qulillahu asra'u makra, beritahu ya Rasulullah, sampaikan ya Rasulullah bahwa tipuan-tipuan yang dilakukan oleh manusia, kalau Allah ingin membalasnya itu lebih cepat. Tidak bisa berkutik manusia ini. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami, rasul-rasul kami di sini adalah malaikat. Utusan-utusan Allah akan menulis apa saja kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia di muka bumi ini. Memang Allah sudah menceritakan di surat Yunus bahwa akhlak manusia ini kalau diberikan bahaya, kalau diberikan bencana, dia sangat berharap kepada Allah. Tetapi jika bencana ini telah dihilangkan oleh Allah, semuanya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman jangan seperti itu. Hendaknya kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla di atas segala situasi, kondisi dan lain-lain sebagainya. Kita bacakan lagi ayat ini, masih punya korelasi yang sangat dekat dengan ayat yang kita baca di surah Al-Isra tadi. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dialah Allah yang telah mempermudah kamu di dalam mengadakan perjalanan, baik di darat maupun di laut. Ini bersyukur nih. Jika ada orang-orang yang sering bepergian, baik bepergian darat, laut, udara, semua kita ini bersyukur kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan berbagai macam kemudahan. Allah yang memperjalankan kita, baik di darat, di laut, di udara, semuanya dalam kontrolan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang lupa kepada Allah. Kapan dia lupa? Hatta iza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim
دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dialah Allah yang telah memperjalankan kamu, mempermudah perjalananmu baik di darat maupun di laut. Sehingga ketika kamu sudah berada di dalam bahteramu, di dalam kapalmu, di dalam kendaraanmu, wajaraina bihim birihin thayyibah. Lalu Allah memperjalankan mereka dengan udara atau cuaca yang sangat baik. Di saat itu wafarihu biha, mereka bergembira dan bersenang-senang dengannya. Tetapi ketika mereka sedang lupa, sudah terlena dengan berbagai macam kesenangan dan kebahagiaan, mereka mengira tiada lagi bencana dan bahaya di depan mereka. Ja'atha rihun asif, lalu datanglah cuaca yang buruk. Ini biasa nih kalau kita naik pesawat misalnya, sedang asyik, sedang kita menikmati, bahkan menikmati kopi, makanan di udara, dengan tiba-tiba datang udara yang sangat buruk. Lalu sepertinya kita ini hampir-hampir meninggal atau jatuhnya pesawat. Atau kalau di kapal laut dengan gelombang yang sangat tinggi. Mereka pada waktu itu waja'ahumul mauju min kulli makan, datanglah kepada mereka berbagai macam gelombang dari semua penjuru, dari semua tempat, dari semua arah. Gak bisa lagi diandalkan, gak bisa kita lawan. Angin dan gelombang yang menyatu, sehingga manusia pada waktu itu وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, semua penumpang, semua orang yang sedang berjalan itu mengira bahwa mereka sudah terkurung dengan bahaya-bahaya itu. Kalau di atas pesawat memperkirakan sebentar lagi akan jatuh. Kalau di laut sebentar lagi mereka memperkirakan akan tenggelam. Kalau di darat sebentar lagi mereka memperkirakan mobil ini akan jungkir balik dan sebagainya. Ini bagaimana peristiwa yang terjadi di Subul Salam. Orang yang masuk ke jurang, sampai dengan saat ini belum ditemukan semua jenazahnya. Betapa kalau hal ini terjadi dan kita mengenang bagaimana dahsyatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala kalau kita semua ini diuji oleh Allah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum ditemukan itu, Allah berikan pertolongan kepada keluarga mereka, semoga akan dapat semuanya walaupun telah dipanggil menghadap Ilahi Rabbi. Jadi doa kita dari jauh ketika membaca, ketika mendengar, ya Allah, semoga jenazah-jenazah yang belum ditemukan ini ditemukan oleh keluarganya, dan ada yang sudah didapat, ada yang dengan doa ibunya, sehingga jenazah ini bisa ditemukan kembali. Kita juga ikut dan turut berdoa, semoga semua hamba-hamba Allah yang beragama Islam yang telah tiada ini semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang meninggal di dalam perjalanan, ada yang meninggal di rumahnya dan sebagainya. Semua ini diterangkan oleh Allah. Kalau kita sedang berada di kapal laut maksudnya, sedang berada di udara, di pesawat maksudnya, sedang berada di daratan, naik mobil, naik sepeda motor, naik Honda dan sebagainya, kita selalu ingat kepada Allah bahwa Allah lah yang memperjalankan kita. Allah lah yang memberikan kemudahan. Apabila jalannya bagus, bersyukur kita kepada Allah. Bila cuacanya baik, bersyukur kita kepada Allah. Jangan menjadi sombong. Karena ada di dalam Al-Quran Allah sebutkan ini, ketika Allah memberikan berbagai macam bencana, gelombang yang berbahaya, cuaca yang sangat buruk,
Di saat itulah mereka mengira bahwa mereka sudah terkepung dengan berbagai macam bahaya. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka mengira bahwa mereka sudah terkurung dengan bencana-bencana yang tertimpa mereka. Apa tindakan mereka? Bagaimana sikap mereka di saat melihat cuaca dan suasana seperti itu? Nah, sama seperti yang kita baca di surah Al-Isra tadi. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, la in anjaytana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Ketika bencana-bencana itu sudah terkepung, ada dalam bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan sangat ikhlas dan berjanji, la in anjaytana min hazihi, kalau sekiranya Allah memberikan kami ini selamat dari bahaya ini, lanakunanna minasyakirin, maka kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, ini memang sifatnya manusia seperti itu. Kalau dah dalam keadaan bahaya, ya Allah itangku, nya selamat lun, akan lun bantu fakir miskin, akan lun buat yasin na yang ke-50 ke. Tetapi ternyata setelah Allah membebaskannya, satu kali pun dia tidak pernah untuk membacanya. Inilah yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau pada masa bencana dan bahaya, da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan sangat ikhlas, dengan sangat berharap, la in anjaytana min hazihi, kalau sekiranya Allah selamatkan kami dari bencana ini, lanakunanna minasyakirin, maka kami akan menjadi hamba-hambamu yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ini memang watak mayoritas atau paling banyak dari manusia berakhlak seperti itu. Kalau dalam keadaan bahaya, meskipun dia tidak sholat, ingat pada Allah. Bahkan orang-orang kafir dan kufur pun ingat kepada Allah. Tapi ketika Allah membebaskan mereka dari berbagai macam bencana, apa yang terjadi? Falamma anjahum izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq, manakala Allah membebaskan mereka dari bencana-bencana itu, dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam kesempitan, ketakutan, kegelisahan, kemelaratan, izahum yabghuna fil ard, tiba-tiba mereka menjadi sombong kembali di muka bumi ini. Bunuh karena karab mati, karab meninggal. Mukhlishina lahuddin, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan sangat berharap, dengan sangat ikhlas, berdoa kepada Allah. Apa kata mereka? La in anjaytana min hazihi, kalau sekiranya Allah bebaskan kami dari bahaya ini, Allah selamatkan kami dari cobaan ini, Allah selamatkan kami dari musibah ini, lanakunanna minasyakirin, maka kami akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Akankah mereka itu bersyukur setelah Allah menyelamatkan mereka dari berbagai macam bahaya dan bencana? Falamma anjahum izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq, manakala Allah menyelamatkan mereka dari berbagai macam bencana dan bahaya, izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq, maka tiba-tiba mereka itu menjadi sombong kembali di muka bumi tanpa sebab. Nampu sebab ke Aceh. Kak sombong lom.
Nah yang kehendak sekira aja hana mendoakan selamat di situ. Jadi menjadi sombong kembali. Allah memanggil hambanya. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kesombonganmu itu, kecongkakanmu itu, kelalaianmu itu dalam beribadah, bahayanya akan tertimpa kamu jua. Artinya, wahai manusia, kamu jangan menipuku ya, kata Allah. Jangan kamu berbohong. Setelah kamu meminta, aku kabulkan permintaanmu, tetapi mengapa dengan tiba-tiba kamu menjadi sombong kembali? Ingat kata Allah, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, innama baghyukum ala anfusikum. Sesungguhnya, atau kalau diterjemahkan hanya saja, innama itu hanya saja, sesungguhnya segala kesombonganmu, segala kelalaianmu, segala kecongkakanmu, segala keingkaranmu, maka bahayanya akan tertimpa kamu juga. Artinya, kamu jangan lalai dengan kehidupan ini. Mata al-hayatid dunya. Apa yang kamu buat itu hanya hiasan-hiasan dunia yang kamu menganggap tidak apa-apa. Kamu berpaling dari perintah-perintah Allah. Kamu menjauh dengan Allah. Kamu ingkari hukum-hukum Allah. Ingat kata Allah, summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada kamilah kalian semua akan kembali, dan kami akan menayangkan, akan memberitakan kembali apa saja yang pernah kamu lakukan. Nah, kita ini tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah jika Allah memberikan berbagai macam nikmat dan rahmat. Jangan sekali-kali kita ini menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah membaca dulu di surah An-Nahlu mengenai pujian Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ia adalah seorang pemimpin umat yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita mengambil contoh. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin umat yang sangat taat kepada Allah. Dia lurus dan jujur, dan Ibrahim tidak termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang musyrik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nabi Ibrahim ini orang hebat, orang kaya, orang mulia, dan diakui oleh Allah bahwa dia imaman lil muttaqin, imam bagi seluruh orang yang beriman dan bertakwa. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah pemimpin umat yang sangat taat kepada Allah, lurus, jujur, dan dia tidak termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang syirik dan musyrik. Berarti Ibrahim adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlak Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya? Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Nabiullah Ibrahim bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah,
Ini pelajaran ya yang bisa kita ambil di surah An-Nahlu. Surah An-Nahlu itu adalah surat yang terletak sebelum surah Al-Isra. Malam ini kita kaji di surah Al-Isra, ternyata pujian-pujian Allah kepada para nabi, para rasul ada di surah An-Nahlu, di surah Ibrahim, dan semua ini menjadi masal, menjadi contoh, menjadi suri dan tauladan kepada seluruh umat manusia agar kita bisa mengambil suri dan tauladan pada para nabi dan para rasul yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya gelar yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam adalah Ibrahimu Khalilullah. Ibrahim adalah kekasih Allah. Kehebatan Nabi Ibrahim, dia seorang pemimpin, dia seorang nabi dan rasul yang sangat taat kepada Allah, pemimpin umat yang sangat lurus dan jujur, dan dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, syakiran li an'amihi, dia bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, Allah telah memilihnya dan memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Apa manfaat taat kepada Allah? Dan apa manfaatnya kita bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah? Jadi setiap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah bukan hanya berpahala, tapi juga bermanfaat dalam kehidupan kita. Wa atainahu fid dunya hasanah. Karena Ibrahim ini seorang pemimpin umat yang sangat taat kepada Allah, yang sangat lurus dan jujur, tidak syirik kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu, Allah memuliakannya, memilihnya menjadi nabi dan rasul serta memberikan hidayah kepadanya ke jalan yang lurus. Apalagi yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim? Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya, kami berikan anugerah kepadanya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim di akhirat termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran, menjadi masalul a'la, contoh teladan yang sangat tinggi dan mulia. Nah, belajarlah pada kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang yang diberikan berbagai macam kemudahan oleh Allah, termasuk mudah dalam segi harta, kemudian sangat taat kepada Allah, menjadi pemimpin umat yang sangat lurus dan jujur, dan dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri berbagai macam nikmat Allah, tidak kufur kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, dan juga kita semua, kalau mau mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, juga akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Apa yang akan diberikannya? Wa atainahu fid dunya hasanah, Allah akan memberikan kepadanya kebahagiaan di dunia, Allah berikan berbagai macam kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya di akhirat nanti dia termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang soleh dan baik. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang soleh, yang beriman, yang bersyukur kepada Allah,
yang bersabar atas segala apa yang diberikan oleh Allah dan selalu bersyukur dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.